menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Halo. Hadir Bu. Binda. Hadir Bu. Sofia. Hadir Bu. Yeni. Hadir Bu. Monika. Hadir Bu. Nadia. Hadir Bu. Mira. Hadir Bu. Hadir semuanya ya. Siap ya Bu. Nah, di sini Ibu punya sedikit kata-kata motivasi. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Mira ya. Air mampu menghancurkan batu, bukan karena besarnya kekuatan, namun karena ketekunan dan kedisiplinan. Ayo mulai dulu dengan keyakinan, pasti nanti dimampukan. Nah, maka dari kata-kata motivasi ini yaitu anak-anak sekalian jika ingin menjadi sukses, berhasil, kita harus semangat dalam belajar, giat dalam belajar. Nah, siapa di kelas ini yang menjadi orang sukses? Ya. Semuanya menjadi orang sukses ya? Ya. Cara menjadi orang sukses itu adalah dengan cara kita harus giat belajar, semangat dalam belajar, dan harus dengan disertai berdoa. Karena gak ada ceritanya tuh menjadi sukses hanya dengan bermalas-malasan. Nah, jadi Ibu harap anak-anak sekalian selalu semangat dalam belajar, giat belajar. Nah, pada materi minggu lalu kita sudah belajar mengenai klasifikasi tumbuhan. Nah, anak-anak bisa lihat perbedaan antara air dengan batu. Ada perbedaannya tidak? Iya, Linda? Ada Bu. Jadi kalau batu itu keras, kalau air itu cair. Iya, beri tepuk tangan dulu dong Bu Linda. Benar ya, kalau batu itu padat, keras, bentuknya tetap. Kalau air itu cair, bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi materi, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu membedakan ciri-ciri dari zat padat, cair, gas, serta contoh-contoh dari zat padat, cair, dan gas. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri perbedaan dari benda padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian terkait dengan klasifikasi materi. Kita pindah terlebih dahulu ya, anak-anak. Soalnya cuma sedikit. Kerjakan sendiri-sendiri dan semuanya. Ya, kenapa? Kerjakan sendiri-sendiri. Boleh diskusi. Karena nanti ada waktunya kita untuk diskusi. Sudah? Sudah Bu. Ibu minta tolong atau mengumpulkan jawaban teman-temannya. Klasifikasi, ada yang tahu klasifikasi?
Beri tepuk tangan dulu dong, Sofia. Yang lain, ada yang bisa? Ya, Sofia. Mengumpulkan dulu. Mengumpulkan. Beri tepuk tangan dulu untuk Sofia. Yang lain ada yang bisa? Belum? Jadi klasifikasi itu betul ya, mengelompokkan, mengumpulkan, mengidentifikasi materi. Nah, materi di sini merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Nah, klasifikasi di sini, klasifikasi materi di sini maksudnya mengelompokkan materi. Nah, di sini kita akan mengelompokkan segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruang. Misalnya, air ini menempati sebuah botol. Itu menandakan bahwa air memiliki massa dan menempati ruang. Apabila airnya bertambah, maka volumenya juga akan bertambah. Air, buku, pena, spidol, kursi, segala sesuatu yang dapat kita rasakan dan dapat kita pegang termasuk ke dalam materi. Akan tetapi tidak semua materi dapat kita rasakan dan dapat kita pegang. Contohnya apa? Contohnya yaitu, ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Denny. Udara Bu. Udara. Contohnya yaitu udara. Ya, wanita. Bertanya. Ya. Katanya tidak dapat dirasakan itu udara. Tapi kan masa materi. Kok bisa begitu? Mengapa bisa seperti itu? Nah, misalnya Monita meniup sebuah balon. Nah, balon yang Monita tiup itu kan lama-lama akan terisi oleh udara kan? Nah, itu menandakan bahwa udara menempati ruang yang ada di dalam balon. Nah, apabila Monita meniup balon yang semakin besar, maka volume udaranya juga akan bertambah. Berarti itu menandakan bahwa udara termasuk contoh dari materi. Halo wanita, kita lanjut ya. Nah, perubahan materi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Ada yang bisa bantu ibu bacakan? Saya Bu. Ya, Nadia. Perubahan materi yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya yaitu es yang mencair. Ya, jadi perubahan fisika itu yaitu perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya yaitu es yang mencair. Nah, yang kedua, perubahan kimia. Lanjut Nadia. Dua, perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada peristiwa pembakaran kayu. Ya, jadi kalau perubahan fisika itu perubahan yang disertai yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, sedangkan perubahan kimia di sini yaitu perubahan yang disertai dengan zat baru. Contohnya yaitu pada peristiwa pembakaran kayu. Nah, materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu zat padat. Ada yang bisa disebutkan contoh zat padat? Dia tunjuk tangan. Ya, Winda. Batu, Meja, dinding, papan tulis. Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk Winda. Batu, papan tulis, buku, emas, seng, tembaga merupakan contoh dari zat padat. Selanjutnya yaitu zat cair. Ada yang bisa menyebutkan contoh zat cair? Ya, Sophia. Susu, air, dan lain sebagainya. Iya, susu, air, sirup, minyak merupakan contoh dari zat cair. Tepuk tangan dulu untuk Sophia. Nah, yang terakhir yaitu zat gas. Ada yang bisa menyebutkan contohnya dari zat gas ini? Tunjuk tangan. Ya, ini Ada udara, ada asap, dan ada uap air. iya, udara, asap, uap air merupakan contoh dari zat gas.
volume yang tetap. Misalnya ibu di sini punya spidol. Spidol ini ibu letakkan di atas meja. Bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya berubah? Tidak. Bagaimana bentuknya? Volumenya bertambah tidak? Hal tersebut menandakan bahwa zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Nah, berbeda lagi dengan zat cair. Zat cair di sini bentuknya menyesuaikan wadahnya dan volumenya tetap. Misalnya, Sofia ingin menuangkan air dari botol ke dalam gelas. Bagaimana bentuk airnya? Ya, menyesuaikan dengan wadahnya. Nah, ini menandakan bahwa sifat dari zat cair yaitu menyesuaikan wadahnya dan volumenya tetap. Nah, berbeda lagi dengan zat gas. Zat gas di sini bentuknya memenuhi ruangan dan volumenya berubah-ubah. Nah, berarti kalau di ruangan ini ada kentut, maka seluruh ruangan ini akan penuh dengan bau kentut ya. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu zat padat. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat sehingga menyebabkan bentuk dan volumenya yang tetap. Sedangkan zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih rendah sehingga bentuk dan wadah bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Berbeda dengan zat gas. Zat gas di sini jarak antar partikel gas sangat rendah sehingga bentuknya memenuhi ruangan dan volumenya berubah-ubah. Nah, sehingga dampaknya apa? Dampaknya bagi zat padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas, dan sedangkan partikel zat gas dapat bergerak bebas namun dapat bergerak sangat bebas. Nah, itulah tadi sedikit perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud zat. Ada yang bisa bantu ibu bacakan? Ya, Kira? Perubahan wujud zat yaitu perubahan dari satu fase benda ke keadaan wujud zat lainnya. Ya, jadi perubahan wujud zat ini merupakan perubahan dari satu fase benda ke keadaan wujud zat lain. Ada yang bisa bantu ibu bacakan? Ya, Pindah. Satu, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Ya, jadi cair di sini merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya yaitu pada es krim yang kita biarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan mencair atau meleleh. Nah, contoh lainnya yaitu pada saat memanaskan mentega. Mentega yang lama-kelamaan setelah dipanaskan juga akan mencair. Selanjutnya yaitu membeku. Membeku di sini merupakan perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya yaitu pada saat pembuatan es batu. Contoh lainnya yaitu pada pembuatan puding. Nah, puding yang awal mulanya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-kelamaan juga akan memadat. Selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim di sini merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu dingin. Contohnya yaitu misalnya kita memasukkan es batu ke suhu yang lebih dingin atau freezer. Nah, itu akan terbentuk gas-gas ya. Contoh lainnya itu kapur barus. Kapur barus yang kita diamkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan juga akan habis menjadi gas. Nah, selanjutnya di sini ada menguap. Menguap di sini merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Nah, contohnya yaitu, ada yang bisa jelaskan contohnya itu apa? Belum. Jadi yang pertama itu contohnya pada saat kita memanaskan air pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, pada permukaan air yang sudah dipanaskan itu maka akan terbentuk gas-gas uap air. Nah, contoh lainnya yaitu pada saat menjemur pakaian. Pakaian yang awal mulanya basah, saat kita jemur lama-kelamaan akan mengering.
Mengumpul merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul akibat gas di udara mendingin. Contohnya yaitu titik-titik embun di pagi hari dan titik-titik air di luar gelas yang kita beri es. Selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal di sini yaitu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Nah, contohnya di sini yaitu pada peristiwa turunnya salju. Nah, gas yang terkena udara dingin lama-kelamaan akan membentuk salju. Contoh lainnya yaitu pada pembuatan gula. Nah, saat itu bulu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Habis ya? Nah, bagaimana sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Saya lebih memahami materi kita terkait perubahan wujud zat. Kita akan praktikum mengenai perubahan wujud zat. Nah, sebelum itu Ibu mau bagi kalian jadi 2 kelompok. Karena bertujuh, jadi ada satu kelompok berempat, satu kelompoknya lagi bertiga ya. Dari Aldo sampai Yeni kelompok 1, dari Vira sampai Monita kelompok 2. Bisa maju ke depan teman-teman kelompoknya. Duduk berkelompok ya. Perhatikan dulu semuanya. Perhatikan dulu Vira, Nadia, Monita. Ya Bu. Nah, di sini kan ada lilin ya, lilin dengan alas lilin. Nah, lilin ini kalian bakar menggunakan korek, kemudian kalian letakkan ke alas lilin ini. Nah, kalian amati perubahan wujud benda yang terjadi itu seperti apa. Kemudian di lembar LKPD itu pada halaman 3 itu terdapat tabel pengamatan. Nah, nanti kalian isi ini, kemudian kalian jawab pertanyaan diskusinya. Nah, nanti perwakilan kelompoknya, Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gimana nomor 2 masih bingung? Mau coba dulu. Diamati perubahan wujud yang terjadi. Apakah dia memadat atau mencair atau menjadi gas? Nomor 1 jangan ribut. Bisa. Jawab ya. Nanti perwakilan kelompoknya. Ya Bu.
Pak Bu, Bapak duluan. Wow. Sofia, kenapa Sofia? Dengarkan dulu teman yang di depan. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Jadi data hasil pengamatan itu yang pertama, bentuk lilin sebelum dibakar itu merupakan zat padat. Lalu bentuk lilin setelah dibakar itu merupakan menjadi zat cair, dan bentuk lilin petasan lilin setelah dingin itu berubah menjadi zat padat lagi. Jadi apakah terdapat perbedaan bentuk lilin sebelum dan sesudah dibakar? Ya, lilin yang semula padat setelah dibakar berubah menjadi mencair. Lalu apa yang terjadi pada saat lilin dibakar dan berubah wujud zat apa yang terjadi? Jadi saat lilin dibakar, lilin akan mencair, perubahan padat ke cair. Jelaskan berdasarkan hasil pengamatan pada zat lilin dibakar termasuk jenis perubahan zat secara fisika atau kimia. Menurut kelompok kami, perubahan yang terjadi itu merupakan perubahan kimia dan perubahan fisika. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pada saat lilin dibakar terjadi perubahan wujud daripada berubah menjadi mencair. Perubahan tersebut termasuk perubahan fisika pada saat lilin dibakar, menghasilkan asap yang menandakan bahwa terjadi perubahan kimia. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Arun Lapidora, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu hasil pengamatan bentuk lilin sebelum dibakar merupakan zat padat. Yang kedua, bentuk lilin setelah dibakar merupakan zat cair. Kemudian bentuk tetesan lilin setelah dingin adalah zat padat. Kemudian apakah terdapat perbedaan bentuk lilin sebelum dan sesudah dibakar? Yaitu ada sebelum merupakan padat, setelah dibakar merupakan pencair. Apa yang terjadi pada lilin dibakar dan perubahan zat yang terjadi, yaitu mencair. Yang ketiga, jelaskan berdasarkan hasil pengamatan pada saat lilin dibakar, termasuk jenis perubahan zat secara fisika atau kimia, merupakan perubahan zat kimia. Kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan kelompok kami yaitu bentuk lilin sebelum dibakar berwujud zat padat, sedangkan setelah dibakar terjadi perubahan wujud zat cair, yaitu berubah menjadi cair karena bentuk tetesan lilin setelah dingin kembali ke wujud zat padat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi benar semua ya yang sudah dipresentasikan dari kedua kelompok. Jadi pada saat lilin ini kalian bakar, maka lilin ini akan menyala. Nah, saat mendekati titik ini, maka lilin akan meleleh atau mencair. Nah, dari lelehan ini, maka lama-lama setelah mendingin akan kembali ke wujud semula, yaitu memadat. Nah, perubahan ini dinamakan dengan perubahan fisika. Nah, saat lilin dibakar, maka akan menghasilkan panas dan asap. Nah, ini termasuk perubahan secara kimia. Ada yang masih bingung dengan praktikumnya atau ada yang ingin ditanyakan? Belum. Nah, sebelum itu ada yang mau bantu Ibu menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Iya, Wida. Jadi kesimpulannya itu materi merupakan sesuatu yang punya rasa dan dapat menempati sebuah ruangan. Jadi materi itu dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Wida. Jadi benar ya, materi merupakan segala sesuatu yang dapat kita rasakan dan dapat kita pegang dan dapat menempati sebuah ruang. Akan tetapi tidak segala materi dapat kita rasakan dan dapat kita pegang. Contohnya yaitu udara. Materi terbagi menjadi zat padat, cair, dan zat gas.
Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita proses terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Soalnya cuma sedikit. Kerjakan sendiri-sendiri, gak boleh lihat kanan kiri ya. Sudah? Sudah. Minta kelasnya Bu, minta tolong kumpulkan jawaban temannya. Nah, sebelum pulang, Ibu mau ngasih kalian tugas di rumah. Buka buku IPA-nya halaman buka buku IPA-nya halaman 150 sampai 152. Di situ ada soal esai kalian kerjakan 1 sampai 10. Minggu depan kumpulkan ke meja Ibu. Kolektif ke ketua kelasnya ya. Ya, Bu. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk agama saya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.